Selamat datang di Wilnov Channel ya. Jadi pada kesempatan ini datang salah satu orang yang saya kagumi ya. Jadi sejak dulu saya masih sekolah ya, yaitu Ko Andika Putra. Ya, jadi dia adalah seorang pemenang Olimpiade Fisika yang saya tahu ya. Jadi beliau ini sangat luar biasa prestasinya. Ya, pernah peringkat 7 dunia ikut perlombaan fisika. Ya. Nah, mungkin Ko Andika bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih kepada teman saya Edward yang sudah memperkenalkan sebagian besar biografi saya. Ya, saya dari sejak kecil memang saya ingat itu dulu SMP ya, sekitar SMP 3 memang sudah senang belajar fisika. Jadi ya dulu sekolah ikut lomba, kebetulan berhasil lolos seleksinya sampai ikut lomba internasional ya, dan ya cukup senang lah bisa merepresentasikan Indonesia di ajang internasional untuk Olimpiade Fisika. Wah, luar biasa ya. Jadi mungkin bisa kasih tips gimana sih belajar fisika itu? Maksudnya gimana bisa suka sama pelajaran itu gitu? Saya bilang untuk kayak khusus suatu pelajaran yang penting itu minat sih. Saya perlu kayaknya yang paling utama itu minat dulu. Jadi semuanya itu mulai dari punya minat nggak. Jadi nah masalahnya kadang kita nggak tahu subjek apa yang kita suka di sekolah, minatnya ke arah mana. Jadi harus eksplorasi juga awal-awalnya. Jadi ya kalau ada hal, saya dari dulu memang senang belajar. Jadi kalau ada hal sesuatu yang baru ya coba cek aja gitu, mana tahu jadi ada yang minat. Nah dari minat itu ya kita kembangkan terus, itu nanti langkah-langkah berikutnya itu datang sendiri lah. Jadi kayak 2 jam baca buku kayak waktu lewat saja gitu. Terus ada yang kurang tahu nanti bisa tanya guru atau tanya teman atau cari tahu. Apalagi sekarang di internet banyak ya informasi ya, bisa cari tahu sendiri. Jadi yang penting ya minatnya ke arah mana dulu gitu. Minatnya kemana tuh ya? Iya. Mungkin kenapa atau bagaimana dengan pelajaran lain seperti kimia, matematika dan lain-lain? Apakah punya minat yang sebesar dengan fisika gitu? Kalau saya pribadi memang senangnya lebih ke arah fisika, jadi dia ada kayak matematik tuh, tapi ada ke arah praktisnya lah gitu, untuk model dengan kayak sistem yang kayak mesin atau apa itu kan ada modelnya, prinsipnya dari fisika gitu. Ya, tapi saya misalnya nggak menutup kemungkinan kalau ada orang yang senang matematika, kimia atau bahkan kayak teknik mesin atau teknik yang lain ya silakan saja. Emang namanya ilmu ya, itu selalu ada value-nya ya, selalu ada kayak nilainya gitu. Oke. Kan kesannya kalau orang ketemu pelajaran fisika tuh penuh dengan rumus-rumus ya, jadi orang begitu lihat tuh udah takut gitu. Jadi mungkin ada tips nggak itu biar orang tuh terpancing punya minat seperti Ko Andika gitu? Ya kalau tips saya, pengalaman rumus itu sebenarnya itu semacam bisa dibilang shortcut atau convention. Jadi tipsnya itu pahami dulu konsepnya gitu. Jadi contohnya gravitasi kan kita belajar di sekolah 9,8 meter per sekon kuadrat kan. Nah jadi eksperimennya itu dulu bola dijatuhkan, kita ukur berapa lama sampai ke tanah, mau dijatuhkan dari menara Pisa, mau dari bidang miring, dari mana itu ya diambil konklusinya. Oh ternyata untuk menghitung berapa lama bola dari kita jatuhkan sampai mencapai tanah itu ya ada rumusnya yang dari situlah muncul gravitasi gitu. Itu salah satu contoh sederhana aja ya. Iya. Jadi Ko Andika ini punya nggak tokoh idola tuh di bidang fisika gitu? Yang kagumi gitu? Dulu banyak, tapi setelah lama saya jujur aja saya studi dari S1 sampai S3 di fisika. Setelah lama di fisika, untuk tokoh fisika pemikir yang paling hebat itu ya tokoh idola Albert Einstein sih. Oh, Albert Einstein ya? Iya, jadi dia pernah menang Nobel kalau tidak salah itu 2 kali ya, dan bahkan banyak penemuan dia itu bisa sampai 3 atau 4 kali yang dapat Nobel. Jadi dia ada namanya photoelectric effect, ada special relativity, general relativity, ada Brownian motion juga. Jadi hampir banyak kontribusinya di bidang fisika. Iya. Nah, oh mau nanya nih, kalau di Indonesia itu kalau kita fisika kan paling jadi guru ya. Jadi gimana tuh biar bisa seperti semaju di Amerika gitu? Prospeknya gitu.
Prospeknya mungkin hal yang pertama itu yang saya pikir kita masih cenderung tidak ke arah teknologi sih. Jadi istilahnya kita itu nggak inovasi di teknologi, lebih ke arah pemakai di Indonesia yang saya lihat. Jadi kalau bisa ya industri atau lowongan kerja mulai kayak shifting ke arah teknologi dulu, itu baru bisa dipakai yang latar belakangnya science dengan engineering gitu. Iya. Itu ya. Iya, tapi ya kalau dilihat kondisi di Indonesia ya ada perkembangan juga ya. Istilahnya negara kita itu kalau mau dibandingkan negara maju itu masih termasuk belum dewasa lah. Kita merdeka 45, baru 70 tahun 78 tahun ya sekarang ya. Nah, kalau dibandingkan Amerika itu merdekanya udah lama sekali, presiden udah 100, jadi ya sistemnya juga beda gitu. Ya, jadi istilahnya kemajuan sekarang ya istilah yang penting itu kan kalau manusia, rakyat gitu kan ya, yang penting bisa makan dulu, punya rumah, punya pakaian, kayak kebutuhan pokok dulu, baru kita bisa ke arah inovasi di teknologi gitu. Jadi kalau yang di bidang kebutuhan pokoknya sudah dirapikan semua, untuk kesehatan, untuk gizi, asupan makanan, rumah, dan lain-lain ya, itu baru kita bisa shifting ke arah inovasi teknologi selanjutnya. Berarti di negara ini mungkin lebih banyak ke pemakai, jadi mungkin fasilitas masih kurang ya? Iya, fasilitas masih kurang, dan kayaknya mental pemikiran juga banyak kan kita sering ikut-ikutan ya. Jadi kayak dulu ada booming BlackBerry, saya ingat itu kayak Crocs gitu. Biasanya kita pikir, oh kenapa BlackBerry bisa populer, apa sih bedanya? Oh ternyata dia ada kayak push message instant notifikasi, itu teknologinya kan. Kita SMS, kalau SMS kadang agak lama atau nggak ada notifikasi, terus BlackBerry kasih fasilitas itu kan, saling pakai, kita bisa cek. Terus Facebook, oh kita bisa lihat status teman, di situ teknologinya, orang posting status langsung diupdate, ada notifikasi gitu. Ya, jadi ya kalau kita pakai ya istilahnya jangan pakai saja, kayak kita harus lihat juga interestnya. Oh ini kenapa bisa produknya itu banyak orang pakai, apa sih bedanya gitu. Nah ini saya tertarik dengan sekarang saya mau membahas tentang waktu dulu ikut Olimpiade nih sekarang. Nah, kita bahas yang kesan kisah-kisah waktu ikut Olimpiade gitu. Nah jadi mungkin pada awalnya itu kan dari komputer ya awalnya ya, bukan fisika kan? Iya. Nah itu kenapa bisa switch gitu? Kenapa nggak sambung di komputer? Kan lebih ke teknologi, itu kan fokusnya ke situ. Iya. Panjang sih ceritanya. Saya dulu minat belajar, lebih senang, jujur saja lebih senang ke arah fisika. Jadi panjang ceritanya dulu, setelah lulus SMP itu kan, SMP kelas 3 kita dulu namanya ada Eptanas ujian nasional ya. Ujian nasionalnya biasa lebih cepat, jadi libur itu lebih panjang dari SMP 3 ke SMA 1. Nah terus saya ingat ada temen sekelas saya namanya Wisnu, dia telepon, dia bilang, di sekolah nih di lab ada dikasih pelatihan nih untuk Olimpiade komputer, ikut nggak sebulanan nih, soalnya lagi libur panjang. Ya udah saya ikut aja. Gurunya masukin ikut seleksi kota provinsi. Nah itu biasa yang ikut seleksi itu anak-anak SMA. Jadi saya masih ingat dulu pas SMP kelas 3 baru lulus, pas masa-masa ujian nasional libur panjang, disuruh pakai pakaian SMA, ikut seleksi aja. Berarti belum SMA udah pakai seragam SMA ikut Olimpiade ya? Belum resmi SMA lah, tapi ujian nasionalnya kan sudah lewat, itu sekitar Juni sih biasanya, Mei Juni kan. Nah jadi ikut seleksi komputer, lolos. Terus kebetulan guru fisikanya ngeliat nih, ini kok Andikanya dimasukin ikut Olimpiade, boleh pakai baju SMA, ikut aja. Nah terus ternyata pas kebetulan beberapa bulan berikutnya ada seleksi untuk fisika juga, sekitar Juli apa Agustusnya. Ya udah guru fisikanya suruh ikut, jadi saya ikut itu sampai nasional, ikut seleksi keterima sampai training nasional. Jadi saya ingat waktu di nasional pelatihan dapat 2 tawaran di komputer fisika, terus disuruh pilih satu, ya saya pilih fisika aja. Saya soalnya memang lebih senang fisika, dan waktu itu menurut saya prospeknya saya lebih, untuk pribadi saya lebih bagus di fisika gitu. Iya. Jadi mungkin kan Ko Andika kayak dari komputer langsung fisika langsung berhasil gitu kan. Nah jadi itu tipsnya itu kalau ikut menang Olimpiade itu apa rajin kerjain soal atau gimana? Atau yang penting banyak baca buku atau gimana gitu?
Eh, karena fisik waktu itu Olimpiade itu modelnya lomba juga ya, jadi selain baca buku ngerti konsep dan rumus harus banyak latihan juga memang kerjain soal. Dan saya salah satu yang setelah beberapa tahun ikut ya, istilahnya saya setelah dulu ikut fisika terakhir itu tahun 2005 ya, jadi udah hampir 18 tahun juga. Tapi kalau saya refleksi, salah satu yang saya lihat itu yang penting itu istirahat juga cukup. Jadi sebelum hari H, nanti kan kita ada ujiannya hari H, ada ujiannya bisa sampai 5 jam. Nah itu fisik kalau bisa istirahat 1 hari sebelumnya juga cukup. Saya kadang lihat teman-teman saya, dia kayak memang niat, motivasi, belajar, itu sampai kadang begadang. Jadi pas hari H ujiannya itu nggak fit, udah capek, jadi udah agak teler, konsentrasinya juga kurang. Jadi soalnya kadang kita lihat pelatihan kan kita udah belajar 30 bulan, nah 30 hari ya, belajar ekstra 3 jam itu nggak akan ngefek banyak sampai ujiannya. Jadi lebih mending 3 jam dipakai buat istirahat, pas ujiannya fresh gitu. Beda hal kalau memang kita kejar deadline, oh ya besok ujian belum sempat belajar, 3 jam dipakai, ya itu beda gitu. Tapi kalau pelatihannya udah jauh hari sebelumnya, ya harus atur istirahat juga, waktu istirahatnya gitu, jadi supaya hari H itu fit gitu. Itu dulu ikut pelatihan tuh sehari berapa jam tuh belajar? Bisa seharian lama sih ya, 8 jam, kadang sore atau malamnya masih ekstra 1-2 jam gitu. Ya, tapi saya ingat dulu kadang kalau kita udah penat pergi main game juga pernah gitu ya. Jadi setelah 7 jam pergi main game bentar, balik ke rumah lanjut lagi gitu. Jadi Ko Andika nggak bosen ya, itu tiap hari belajar fisika terus itu nggak ada bosen ya? Dulu waktu SMA nggak tahu bosennya sih. Wah, hebat ya. Tapi setelah kuliah udah mulai ya? Ya udah mulai kerasa kayak ya udah lama lah di bidang itu. Itu gitu. kayak makanan sehari-hari gitu ya, kayak nggak pernah puasa gitu ya. Ya waktu SMA kayaknya masih motivasi masih tinggi, masih muda juga, jadi kayak semangat dengan fisik gitu masih mendukung lah gitu untuk belajar lama ya. Ya itu motivasi itu dari dalam ya, bukan dari guru ya. Dari guru ada nggak gitu, ngaruh nggak gitu? Kayaknya saya bilang 70% dari dalam lah, 30% saya ingat dari guru juga, soalnya saya ingat dulu di SMA saya tuh gurunya yang ngajar bagus, namanya yang guru SMP saya itu Suhunan Nainggolan, yang SMA-nya Manain Nababan. Itu ngajar fisikanya menurut saya bagus sekali, kayak jelasin konsep, terus kasih contoh soalnya, itu kayak senang saya gitu. Jadi berarti di kelas dulu gimana tuh di ranking tuh? Apa bagusnya tuh di fisika aja, yang lain merah atau gimana? Saya ingat untuk matematika, fisika saya bagus, biologi biasanya pas-pasan lah, kimia masih oke gitu. Ya, terus untuk pelajaran sosial ya 8 dari 10 lah gitu. Yang paling saya jelek itu dulu saya ingat di musik, justru disuruh nyanyi di depan kelas itu, waduh saya grogi sekali. Jadi itu yang kadang nggak lewat bisa dapat merah gitu. Iya. Nah, ini saya ada pertanyaan iseng aja gitu. Jadi kalau Ko Andika mengulang lagi kehidupan gitu ya, dari kecil gitu, apakah ingin menjalankan seperti ini? Pokoknya total di fisika, pokoknya ikut olimpiade, kemudian mati-matian all out di fisika gitu. Kalau dapat kesempatan ulang hidup, jujur kayak saya nggak menyesal ya fisika ya, tapi kalau saya tahu ya masa depannya sekarang seperti apa, mungkin saya lebih ke arah komputer justru ya, kayak coding. Jadi coding bener-bener paham kayak bahasa yang C++, Java. Soalnya coding itu sekarang dipakai sekali, kayak handphone lah semua. Jadi kita pakai handphone kayak Google Map, lain-lain, datanya kan ada semua ya, di save semua. Itu sekarang coding itu penting sekali gitu untuk gimana mengelola data digital ini gitu. Iya. Dan ya, kalau olimpiade masih mau ikut? Ya masih ada seru-serunya, ketemu teman baru di daerah, dan kita itu meskipun kayak saling lomba nggak banyak saingan, kadang belajar bareng juga, diskusi gitu, seru sih. Gitu, mungkin ya. Bisa ceritakan sedikit waktu hari H ikut olimpiade itu gimana? Di level di mana ya? Asia dan internasional ya. Iya. Jadi ini menit. Oke, ya jadi biasa ikut. Saya ingat kalau Asia itu biasanya sekitar seminggu ya eventnya. Jadi kita tiba
hari pertama di hotel dulu, hari keduanya opening ceremony, biasanya hari ketiga dan kelima udah teori eksperimen. Jadi 5 jam ujiannya. Ya, hari kelima nanti 6-7 moderasi, sekitar hari ke-7 biasanya baru udah diumumkan hasilnya, hari ke-8 gitu pulang biasanya. Nah, jadi persiapan saya biasanya di hotel itu sampai kayak membiasakan diri aja dulu ya, kayak tidur, lain-lain, jam makan, jam mandi. Kadang kan lombanya di negara lain bisa beda jam juga ya, jadi kayak persiapkan diri dulu. Kadang saya sambil refresh lah, kayak baca-baca fisika atau soal-soal yang agak kurang saya pahami gitu, saya refresh aja dulu. Nah, hari kedua pokoknya hari H sebelum lomba itu sekitar jam 8 malam saya udah rencana yang nggak mau ngapa-ngapain, kayak di hotel nonton TV, tidur aja gitu, kayak relax sehari sebelum. Soalnya saya tahu kayak kalau susah tidur, nggak bisa tidur itu untuk besoknya 5 jam itu susah. Nah pas ujiannya itu saya bilang dari pengalaman ngerjain soal dulu ya. Jadi saya start dari soal yang saya pahami, yang bisa saya selesaikan dulu. Yang agak susahnya saya taruh di belakang gitu. Jadi yang agak susahnya nanti sisa kayak 2-3 jam baru saya kayak pikirin dengan ulik bener-bener supaya dapat jawabannya lah, gitu. Terus kalau memang sempat periksa ulang setengah jam sebelum, kalau nggak sempat ya sudah, yang penting kasih istilahnya effort yang paling saya bisa untuk selesaikan semua soalnya. Nah kalau eksperimen itu kadang agak beda, soal eksperimen dia step by step ya istilahnya ya. Jadi kadang 2,5 jam dikasih untuk satu eksperimen, memang harus setiap langkahnya benar. Jadi ya time managementnya saya bilang itu agak beda. Yang penting ya saya pertama itu saya istilahnya skim dulu. Jadi kalau eksperimen saya lihat dulu soalnya semua kira-kira. Jadi saya tahu ada gambaran, oh saya harus kerjakan A, B, C, D baru sampai E, bagian E-nya gitu. Nah kalau B-nya nanti saya kurang tahu, jadi saya udah ada alternatif. Oh ya, untuk nilai ini saya nggak tahu, nanti misalkan disuruh ukur gravitasinya berapa atau istilahnya ukur masanya berapa lah. Nah saya nggak tahu, kalau nggak tepat untuk step CDE-nya ya saya tinggalin M aja, jadi hitungannya nggak selesai ya sudah gitu. Tapi ada gambaran, jadi nggak istilahnya nggak stuck di B, artinya CDE-nya nggak bisa saya kerjain gitu. Ya jadi kira-kira begitulah. Jadi itu dari pengalaman juga di pelatihan, memang ada dikasih tahu dulu gitu ya. Ya, kalau kita bicara fisika itu kan sebenarnya kan banyak bagian ya, ada elektromagnetik, ada mekanika, termodinamik. Nah, kalau Ko Andika tuh disuka yang bidang yang fisika yang apa gitu? Yang menurut saya sendiri yang saya paling cocok itu kayaknya di arah mekanik. Tapi kalau saya kerjain soal-soal itu lebih senang justru elektromagnetik. Soalnya setelah kerjain itu kalau dapat jawabannya itu kayak seru gitu. Istilahnya ada serunya. Elektromagnetik. Iya. Kenapa tuh elektromagnetik? Kenapa nggak mekanik itu? Soalnya elektromagnetik biasanya dia kombinasi dengan mekaniknya banyak. Jadi kayak cari istilahnya apa ya, system of motion, kayak gimana jalur suatu benda dipengaruhi medan magnet, medan listrik, jadi hitungannya itu kayak terpakai semua gitu. Iya. Mungkin kalau buku ya, kalau kita itu ibaratnya kita masih awam dengan fisika gitu kan, jadi mungkin ada buku atau referensi yang bisa Ko Andika referensikan untuk viewer nih ya, yang masih pengen minat fisika itu ada gitu, yang gimana? Saya paling rekomendasinya kalau bisa 3 ya. Jadi mulai aja dulu dengan buku SMA. Terus yang paling penting cari 1 apa 2 buku yang di general physics. Jadi dulu saya bacanya itu, saya ingat Halliday and Resnick pengarangnya, General Physics edisi ketiga. Dengan Sears and Zemensky sih. Jadi ada University Physics namanya itu, jadi sekitar 30-an bab. Sears and Zemensky, kayak sekarang pengarang barunya Young and Friedman, jadi itu udah buku lama sekali, saya udah lupa edisi berapa dan udah ganti banyak. Jadi yang pertama ya pelajaran SMA-nya nggak perlu sampai benar-benar 100% hafal semua sih, jadi pahami aja dulu. Step kedua paling penting, jadi cari 1-2 buku bener-bener dibaca sampai mengerti yang general physics-nya.
Dan yang ketiga kalau bisa bahasa Inggrisnya itu di sambil dilatih ya. Soalnya kalau kita bisa bahasa Inggris, kesempatan untuk baca artikel, baca buku itu terbuka lebar semua. Jadi ya istilahnya dari segi sejarah ya memang bahasa Inggris itu bahasa internasional yang dipakai hampir di semua negara. Dengan kalau sekarang kita ke website kan defaultnya itu di bahasa Inggris ya. Jadi ya kalau bahasa Inggrisnya bagus itu juga membuka peluang gitu. Jadi kalau kita baca buku kadang di terjemahan dengan di teks Inggrisnya bisa agak beda gitu. Oke. Nah, ini sekarang saya agak switch topik sedikit. Jadi waktu ikut perlombaan Olimpiade itu pernah nggak mengalami kegagalan? Nah, Ko Andika pernah nggak gagal gitu? Pernah. Saya ingat dulu 2004 saya pertama ikut seleksi, kebetulan masuk 8 besar bisa ke Asia gitu. Waktu itu nggak sangka sih kayak bisa ke Asia. Nah, di Asianya itu kebetulan saya bisa dapat masuk yang peringkat 5 untuk 5 besar ke internasional. Nah, pas di internasional itu hasil saya jelek menurut saya cuma dapat perunggu. Jadi yang memang awalnya saya masih pas dapat di Asia peringkat 5 kayak udah termotivasi lah, kalau bisa di internasional lebih bagus lagi. Tapi ternyata di internasional masih dapat peringkat 5 ya. Saya gagal ya. Waktu itu ya saya jadi coba tahun depannya lagi. Jadi di 2004 cuma dapat perunggu, 2005 alhamdulillah dapat emas jadinya. Ya, jadi setelah coba lagi setahun akhirnya bisa dapat emas, dapat peringkat 7 lah dari keseluruhan pesertanya. Ya, itu berarti Ko Andika udah ikut berapa kali ya perlombaan internasional? 2 tahun. Jadi 4 kali, 2 kali Asia, 2 kali berarti internasional. medalinya tuh apa aja medalinya? Emas 3 waktu kali ya? 2004 di Asia nggak dapat, cuma honorable mention. 2004 internasional dapat perunggu. Terus 2005 Asia internasional dapat emas. Ya, saya masih ingat tuh waktu emas peringkat 7 itu kan SMA 2 ya, belum SMA 3 ya. Iya. Nah, kenapa Ko Andika nggak ikut lagi gitu, sekali lagi biar absolute winner gitu? Sudah cukup lah waktu itu. Jadi saya sudah cukup dan belum tentu kalau saya ikut lagi dapat absolute winner. Jadi menurut saya peringkat 10 besar sampai 20-nya skillnya itu nggak beda jauh. Kadang ada faktor rezeki juga lah ya, pas hari H kebetulan soalnya familiar atau kebetulan bisa selesaikan soalnya lebih cepat. Jadi biasanya selisih poinnya ada dikit-dikit. Jadi kalau untuk absolute winner lagi itu udah usahanya itu untuk dapat absolute winner belum tentu kesampaian. Jadi memang saya nggak ikut lagi. Oke, ya mungkin ini sebagai penutup ya, mungkin ada nggak pesan-pesan Ko Andika untuk para viewer ya, jadi biar tuh mereka tuh punya pandangan bahwa fisika itu asik dan menyenangkan, bukan lagi momok yang menakutkan. Wah, itu kalau untuk khusus fisika ya saya bilang saya nggak tahu ya, sekarang misalnya zaman saya SMA itu handphone masih nggak secanggih sekarang ya. Jadi WhatsApp itu dulu kita belum ada, jadi kita cuma pakai text messages, SMS, teleponan, terus Facebook baru muncul. Nah sekarang kan mungkin orang lebih ke arah YouTube, TikTok. Ya coba aja cek-cek video, banyak kok sekarang video bagus kayak lecture di luar negeri, atau kadang ada kayak untuk demo-demo fisika atau cuma general knowledge kayak orang cerita kenapa ada 4 musim, kenapa rotasi bumi begini, revolusi bumi begini. Kadang kan ada banyak tuh video-videonya sekarang di YouTube dengan mungkin TikTok ya. Jadi ya kalau main YouTube dengan video jangan cuma lihat selebriti saja gitu. Coba aja cari-cari yang general knowledge gitu, fun, mana tahu jadi minat, jadi bisa pelajari di bidang itu, ditelusuri lagi gitu. Ya, soalnya susah juga kan kalau semuanya nanti masa depannya jadi selebritis, yang nontonnya jadinya mau siapa gitu. Semuanya selebritis, nggak ada penontonnya juga, jadi ya susah juga. Jadi ya kita harus balance lah, cari minat di bidang yang beda-beda gitu. Ya, bidang yang beda-beda ya. Oke. Ya, berarti itu ya. Inilah profil dari Ko Andika ya, seorang ilmuwan fisika yang sekarang berkarir di Amerika. Jadi cukup sekian, terima kasih sudah menyimak ya. Jadi salam Wirnov Channel.